Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Edi Madani dari kelas 10 IPA 7. Saya Jihan Ramadhani dari kelas 10 IPA 7. Patriawan dari kelas 10 IPA 7. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahmadina dari kelas 10 IPA 7. Laila Arumsari dari kelas 10 IPA 7. Perkenalkan, nama saya Farah Kalina dari 10 IPA 7. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas sistem pembayaran dan alat-alat pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan pelindungan konsumen. Macam-macam alat pembayaran. 1. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai merupakan pembayaran yang sudah lama dan paling awal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Fungsi alat tersebut adalah untuk melakukan transaksi proses jual beli. 2. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran yang tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan uang non-tunai. Di Indonesia, yang menciptakan giro adalah seluruh bank, kecuali Bank Indonesia. 3 jenis alat transaksi. 1. Cek. Jenis yang pertama adalah cek. Cek adalah sebuah kertas yang akan menjadi bukti bagi bank agar bisa mencairkan dana dari nasabah yang kepada orang yang namanya tertulis di dalam cek tersebut. Yang kedua, giro. Giro ini hampir sama dengan cek tadi, tapi bedanya jika menggunakan giro bukan untuk mencairkan uang kepada nama yang tertera pada kertas tersebut, tapi dengan menggunakan giro maka bank akan memindahkan uang dari nasabah lain kepada nama nasabah yang ada di dalam kertas tersebut. Dengan menggunakan giro, maka proses pembayaran akan lebih cepat, terlebih jika Anda melakukan transaksi dalam jumlah uang yang cukup besar. Yang ketiga, utang debit. Untuk pembayaran ini, Anda melakukan utang terlebih dahulu pada salah satu bank, kemudian Anda menggunakannya. Setiap kali Anda menggunakan uang tersebut, maka harus Anda tulis pada sebuah kertas. Kertas tersebut nantinya yang akan diproses oleh bank agar Anda mengembalikannya. Yang keempat, kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran internasional. Pembayaran internasional mungkin merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang paling terkenal. Kenapa? Karena hampir semua orang sudah menggunakan kartu ini agar pembayaran bisa berjalan dengan lancar. Prosesnya sebenarnya hampir sama dengan utang debit. Hanya saja ini menggunakan kartu yang mirip dengan ATM, jadi lebih gampang dan lebih mudah. 5. Uang elektronik. Uang elektronik merupakan salah satu dari jenis alat pembayaran non-tunai yang bisa Anda gunakan dalam transaksi pembelian. Caranya adalah Anda harus menyetorkan uang kepada pihak ketiga untuk menjadikan uang tunai menjadi uang elektronik. Contoh perusahaan yang menggunakan uang elektronik adalah OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran internasional. Pembayaran internasional mungkin merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang paling terkenal. Kenapa? Karena hampir semua orang sudah menggunakan kartu ini agar pembayaran bisa berjalan dengan lancar. Uang elektronik. Uang elektronik merupakan salah satu dari jenis-jenis alat pembayaran non-tunai yang bisa Anda gunakan untuk transaksi pembelian. Caranya adalah Anda harus menyetorkan uang kepada pihak ketiga untuk menjadikan uang tunai menjadi uang elektronik. Contoh perusahaan yang menggunakan uang elektronik ini adalah OVO, GoPay, dan lain-lain. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik negara yang independen dan bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan baik perbankan maupun sistem pembayaran. Tetap stabilnya nilai tukar rupiah adalah satu-satunya tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti
menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan menyimpan uang kas negara, dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Untuk mengukur aspek pertama, kita bisa lihat dari perkembangan inflasi, sedangkan aspek kedua bisa dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.